pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi saya kira ini suatu kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi, karena saya tahu persis, terutama teman-teman media, selalu mengkritik bahwa teman-teman aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang ITE untuk melakukan penangkapan dan penahanan dan lain sebagainya. Untuk tidak terjadi disparitas dan tidak ada gap, maka ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang ITE itu kami masukkan dalam RKUHP, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang dengan sendirinya mencabut ketentuan-ketentuan pidana, khususnya pasal 27 dan pasal 28 yang ada dalam Undang-Undang ITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi statement dari Wamenkumham ya, Bapak Profesor Dr. Edward Umar Edi Hyaritz ya, yang menyampaikan bahwa telah ada kesepakatan antara pihak pemerintah dengan DPR untuk menghapuskan pasal-pasal pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada dalam Undang-Undang ITE ya, pasal 27 dan 28. Penghapusan itu dimaksudkan akan diakomodir dalam RKUHP ya. Jadi nanti kalau RKUHP atau rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu disahkan, di dalamnya akan ada satu ketentuan yang menghapus pelaksanaan atau pemberlakuan pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE yang memang kerap kali itu multitafsir dan dianggap sebagai pasal karet dan kerap digunakan untuk menjerat lawan-lawan politik atau pihak-pihak yang kritik atau pihak-pihak yang kerap mengkritik pemerintah atau pihak-pihak lain yang dianggap sebagai lawannya begitu ya. Memang selama ini sangat rentan ya. Jadi kepolisian ini banyak sekali disibukkan dengan pelaporan pencemaran nama baik, kemudian penghinaan, ujaran kebencian dan lain sebagainya, yang memang yang ada dalam Undang-Undang ITE itu cukup multitafsir ya, beragam penafsirannya ya. Bisa ditafsirkan sesuai dengan selera ya, ketika mau menahan lawan politik begitu atau lawannya begitu ya, akan dibuat penafsiran yang menguntungkan begitu. Teman-teman sekalian, kita berharap ya RKUHP yang telah disusun atau digodok selama puluhan tahun ya, berganti-ganti presiden ya, mungkin karena ada perdebatan pasal-pasal yang akan dimasukkan itu ya, memakan waktu yang cukup lama, karena berbagai kepentingan itu selalu ada ya, syarat dengan kepentingan, kadang-kadang ya kepentingan politis, kepentingan ekonomi dan lain sebagainya gitu. Sudah 40 tahun lebih lah kita belum punya KUHP produk Indonesia, dan kita berharap dalam bulan ini segera disahkan. Kembali lagi ke soal berita tadi ya, adanya penghapusan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada dalam Undang-Undang ITE untuk dimasukkan ke RKUHP. Yang menjadi catatan atau menjadi pertanyaan ya, atau untuk dipahami oleh seluruhnya ya, ini tidak serta-merta lah menurutku ya, menurut catatan yang kuterima ya, atau dokumen yang aku baca di media sosial, di pemberitaan online terkait RKUHP ya. Jadi ini jangan disalahpahami bahwa pernyataan dari Wamenkumham itu kemudian dipahami bahwa dalam RKUHP itu tidak ada pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Jangan dipahami seperti itu. Masih ada,
yang ditegaskan tadi, yang akan dihapus atau tidak diberlakukan itu pasal pencemaran dan penghinaan yang ada dalam Undang-Undang ITE. Tetapi di dalam RKUHP sendiri itu masih ada, begitu loh. Masih ada, tetapi dengan adanya pembatasan atau penafsiran yang lebih jelas, jadi tidak multitafsir, menghindari pasal karet begitu. Jadi ada pembatasan atau penafsiran yang lebih jelas. Tetapi sekali lagi prinsipnya itu masih ada kok. Karena memang kalau kita bayangkan ya, masyarakat Indonesia yang kadang-kadang tidak dewasa dalam berujar, mengeluarkan statementnya, kemudian senang sekali mengeluarkan omongan-omongan yang menyakiti orang lain begitu, belum dewasa lah. Jadi menurutku pasal itu memang harus dan memang masih ada dalam RKUHP dengan pembatasan-pembatasan yang jelas ya, akan dibedakan antara kritik dan penghinaan. Kalau kita lihat ya, dalam RKUHP itu juga masih ada pasal tentang penghinaan kepada presiden dan wakil presiden. Kalau tidak salah di pasal 218 RKUHP. Kemudian penghinaan kepada lembaga negara, lembaga pemerintahan ya, eksekutif, yudikatif, legislatif, itu juga masih termuat di pasal 240 RKUHP. Tetapi semuanya akan ada batasan-batasan yang jelas, akan dibedakan mana penghinaan dan mana kritik. Kemudian terkait dengan pencemaran nama baik dan penghinaan itu masih ada kok. Masih ada di pasal 433 sampai 438 RKUHP. Tetapi di situ ada mekanisme yang berbeda ya. Nanti akan dilihat apakah ini konteksnya untuk kepentingan umum, kemudian pembuktiannya itu menjadi ada mekanisme tersendiri yang akan diuji oleh hakim. Intinya ya, memang sampai sekarang menurutku pasal-pasal seperti itu masih sangat dibutuhkan karena tingkat kedewasaan masyarakat Indonesia masih belum cukup tinggi ya. Tidak bisa kita bayangkan kalau itu semuanya dihapus akan gak karu-karuan ini. Tradisi olok mengolok di Indonesia begitu. Jadi sekali lagi ya teman-teman, jangan salah paham, semuanya masih ada, tetapi semaksimal mungkin akan dilakukan definisi yang jelas, pembatasan yang jelas antara kritik dan penghinaan, kemudian cara pembuktiannya, kemudian berapa ancamannya, itu berbeda dengan yang ada sekarang baik di KUHP maupun di Undang-Undang ITE. Tetapi sekali lagi ini tadi ada kabar gembira ketika pasal pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada dalam Undang-Undang ITE akan dihapuskan ketika RKUHP disahkan. Tetapi sekali lagi masih termuat pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan baik terhadap presiden, wakil presiden, kemudian kepada lembaga pemerintah maupun kepada personal orang lain. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.